Salam Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, sangat bersuka cita sekali bisa berbagi renungan firman Tuhan bagi setiap kita yang mendengar pada hari ini. Dan pada hari ini saudara, saya akan memberikan tema bagi setiap kita, yaitu terhubung dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pertanyaannya saudara, mengapa kita harus tetap terhubung dengan Tuhan? Yaitu satu, supaya kita tetap hidup dan tidak mati. Terdapat di ayat 2, 2a dan 6. Dalam bagian ini, Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Tidak ada ranting yang bisa hidup kalau tidak menempel atau melekat atau terhubung dengan pohon anggur itu sendiri, saudara. Demikian juga hidup kita. Jika kita terpisah dari Tuhan, maka sudah pasti kita akan mati. Oleh karena itu, keterhubungan kita dengan Tuhan Yesus membuat kita tetap hidup dan menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, sama halnya dengan lampu. Jika tidak terhubung dengan arus listrik, maka lampu itu akan mati. Tetapi sebaliknya, jika lampu itu terhubung dengan arus listrik, maka lampu itu akan hidup juga. Demikianlah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita akan hidup, kita akan hidup dan bermakna jika kita terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Namun sebaliknya saudara, kita akan mati jika kita terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara dan Bapak Ibu terkasih, bukan berarti kita mati secara jasmani, tetapi yang artinya bahwa kita mati secara rohani, saudara. Ya, kita mati secara rohani. Karena di luar Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saya sering mendengar saudara bahwa sesakit-sakitnya di dalam Tuhan, sesakit-sakitnya kita mengikut Tuhan, tetapi di luar Tuhan lebih sakit, lebih parah lagi, saudara. Ya. Maka dari itu saudara, tetaplah melekat kepada Yesus. Jangan memisahkan diri kita dari Yesus. Jika upah dosa adalah maut, maka upah itu terpisah dari Yesus adalah kematian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah melekat kepada Yesus. Tetaplah jadikan Dia adalah sumber pengharapan kita. Nah, yang kedua adalah supaya kita terus sehat dan terawat. Terdapat di ayat 2b dan 3. Keterhubungan kita dengan pokok anggur itu membuat kita tetap hidup. Dan tidak hanya hidup saudara, namun akan dibersihkan dan dirawat sehingga kita tetap sehat dan bisa menghasilkan buah bagi Sang Pemilik anggur, yaitu Yesus sendiri, Allah Bapa kita. Nah, hanya orang-orang yang terhubung dengan Kristus lah yang akan mengalami kasih dan pemeliharaan, perawatan dari Kristus. Karena selain Dia adalah pokok anggur yang sejati, Dia juga adalah Sang Gembala yang sejati. Jadi sudah pasti Dia akan memperhatikan dan merawat domba-dombanya dengan baik. Nah, pemeliharaan Tuhan
terjadi bagi mereka yang benar-benar hidupnya terhubung dengan Tuhan. Menempel, menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus, sang pokok anggur yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pisahkan diri kita dari Tuhan. Tetaplah melekat kepadanya dan terhubung dengan Tuhan selalu. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah mengapa kita harus tetap terhubung dengan Tuhan, yaitu supaya kita dapat berbuah. Ini terdapat di ayat 4 dan 5a. Ranting anggur tidak dapat menghasilkan buah jika tidak terhubung dengan pokok anggur, dan tidak dirawat. Demikian juga orang percaya tidak bisa menghasilkan buah bagi Allah kalau tidak terhubung dengan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur itu sendiri. Kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik bagi Allah jika kita tidak terhubung dengan Kristus dalam hidup ini, saudara. Jika kita mau terus berbuah bagi Allah, maka tetaplah terhubung dengan Kristus. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga buah-buah kita dapat dinikmati oleh banyak orang, saudara. Nah, sebab dari buah-buah karakter hidup dalam Tuhan akan membuat orang melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Sehingga demikian Allah dimuliakan melalui kehadiran kita. Sehingga Allah dimuliakan di mana kita ada, saudara, di dalam keluarga kah itu, atau di dalam komunitas kita. Ketika kita berada di suatu komunitas, maka kehadiran kita di tempat itu akan menjadi berkat. Ya. Bahkan ketika kita tidak datang pada suatu perkumpulan dalam acara keluarga atau acara komunitas ibadah, persekutuan apapun, apabila kita tidak hadir, rasanya itu kurang lengkap, saudara. Itulah orang-orang yang menghasilkan buah-buah yang baik dan yang benar bagi nama Tuhan. Jika Kristus mengatakan bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka di luar Kristus tidak dapat menghasilkan buah apapun. Oleh karenanya, saudara, tetaplah terhubung dan melekat, menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus, agar kita dapat berbuah bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi kesimpulan dalam renungan kita pada hari ini, yaitu kita harus terhubung dengan Tuhan karena agar kita hidup dan tidak mati. Yang kedua adalah agar kita terawat dan sehat. Dan yang ketiga, agar kita menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saudara. Semoga setiap kita yang mendengar dapat diberkati, dan setiap kita yang mendengar juga dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.